Everyday blessings, berkat setiap hari. Fighting the world, melawan dunia. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Hidup di era akhir zaman berarti hidup di tengah arus informasi dan tren yang bergerak sangat cepat. Seringkali dunia menawarkan gaya hidup yang seolah-olah membawa kebahagiaan, namun sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Nilai-nilai moral mulai bergeser. Apa yang dulu dianggap salah, kini dianggap lumrah. Dan apa yang benar justru dianggap kuno atau kaku. Jika kita tidak memiliki pegangan yang kuat, kita akan seperti kayu kering yang hanyut di sungai, mengikuti kemanapun air mengalir tanpa memiliki arah tujuan yang jelas. Tanpa kesadaran penuh, kita bisa mulai mengadopsi cara berpikir duniawi dalam membuat keputusan, mengejar ambisi, hingga cara kita memperlakukan sesama. Tuhan tidak memanggil kita untuk keluar dari dunia atau mengasingkan diri, melainkan untuk menjadi garam dan terang di dalamnya. Menjadi berbeda berarti memiliki keberanian untuk mempertahankan integritas dan kebenaran, sekalipun itu membuat kita tidak populer atau dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Sebagai ilustrasi, bayangkan seekor ikan yang hidup di air laut. Meskipun air di sekelilingnya sangat asin, daging ikan tersebut tetap tawar dan tidak ikut menjadi asin. Hal ini bisa terjadi karena ikan tersebut memiliki sistem kehidupan yang aktif di dalamnya. Demikian pula dengan kita. Jika kita memiliki kehidupan rohani yang aktif, lingkungan yang asin atau penuh dosa tidak akan mampu mengubah jati diri kita di dalam Kristus. Kunci utama kita agar tidak terseret arus adalah melalui pembaharuan pikiran secara konsisten. Pikiran kita adalah medan pertempuran. Apa yang paling banyak kita masukkan di dalamnya, itulah yang akan menentukan tindakan kita. Jika kita terus-menerus mengkonsumsi nilai-nilai duniawi melalui media sosial, tontonan yang tidak mendidik, atau lingkungan yang negatif, maka pikiran kita akan mulai tumpul terhadap suara Tuhan. Sebaliknya, saat kita mengisi pikiran dengan firman Tuhan, kita sedang membangun saringan atau filter rohani. Dengan filter ini, kita akan mampu membedakan mana yang merupakan kehendak Tuhan yang baik, berkenan dan sempurna, serta mana yang hanya tipuan daya duniawi yang melecatkan. Akhirnya, perubahan yang sejati dimulai di dalam keluar. Ketika budi atau pikiran kita diperbaharui oleh Roh Kudus, cara kita memandang hidup akan berubah total. Kita tidak lagi mengejar pengakuan manusia sebagai prioritas utama, melainkan mengejar perkenanan Tuhan. Adalah salah jika kita merasa malu karena cara hidup kita berbeda dengan kebanyakan orang. Kita menjadi pribadi yang mampu berdiri tegak di tengah badai tren yang menyimpang. Karena kaki kita berpijak pada batu karang yang teguh, yaitu Kristus. Mari kita berkomitmen untuk tidak sekedar menjadi pengikut arus, tetapi menjadi pribadi yang membawa perubahan positif bagi dunia ini dengan tetap menjaga kesucian hati dan pikiran kita di hadapannya. Misi kita hari ini, kurangi waktu penggunaan media sosial atau menonton konten yang tidak membangun selama 30 menit hari ini. Stop mengunggah pesan-pesan yang tidak membangun di medsos dan gunakan waktu tersebut untuk membaca Alkitab atau mendengarkan renungan yang menguatkan iman. Mari kita berdoa. Tuhan, perbaharui pikiranku setiap hari agar aku tidak serupa dengan dunia ini. Berikan aku keberanian untuk tetap hidup benar dan mencerminkan kasih-Mu di tengah arus zaman yang menyesatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.